Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Profesor Dr. Fahrudin dan Bapak Yudi Siswanto, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program. Untuk kelompok 6 ini berjumlahkan 17 anggota, yang mana boleh di next slide-nya. Nah, untuk para anggotanya yang pertama ada Hasna, Nora, Yunindra, ada Maharani Lulu, ada Pratama Indra, ada Saifa Novidian, ada Sinta Putri Utami, ada Silva, ada Sridela, Tasbiah, Tasya, Siti Asia, Syifa Nabila, ada Vinanti Julia, Dewi Pakristiana, Windy Heriani, Fitri Dian Rafani, Zaidan Wardani, yang terakhir ada Zulfa Gania Salsabila. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kepada pemateri pertama, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan mengenai pendahuluan. Nah, sekitar tahun 1960-an, konsep atau teori evaluasi mulai berkembang. Dan konsep yang pertama kali muncul diawali oleh konsep evaluasi black box yang dikemukakan oleh Taylor. Nah, Taylor ini dalam bukunya yang berjudul Basic Principle of Curriculum and Instructional mengemukakan banyak ide atau gagasan mengenai bagaimana melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Menurut Taylor, konsep black box ini didasari oleh dua hal pokok yang menjadi fokus dalam evaluasinya, yaitu evaluasi yang dilakukan dengan tujuan pada tingkah laku peserta didik dan evaluasi yang harus dilakukan pada awal tingkah laku peserta didik sebelum dilaksanakannya kurikulum dan sesudah dilaksanakan kurikulum. Kemudian, tentu saja dalam suatu program atau kegiatan apapun itu perlu adanya evaluasi. Nah, evaluasi program di sini merupakan suatu proses yang dimana secara eksplisit mengacu pada pencapaian tujuan, sedangkan secara implisitnya evaluasi harus bisa membandingkan apa yang telah dicapai program dengan apa yang seharusnya dicapai program, dengan cara menentukan suatu kriteria atau nilai tertentu. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah model evaluasi program sendiri merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau pelaksanaan dari suatu kebijakan itu sendiri. Nah, umumnya model evaluasi program dikelompokkan pada 6 pendekatan, yaitu evaluasi berorientasi pada tujuan, evaluasi berorientasi pada manajerial, evaluasi berorientasi pada pengguna, evaluasi berorientasi pada kepakaran, evaluasi berorientasi pada utilitas, dan evaluasi berorientasi pada naturalistik partisipan. Berbagai model evaluasi ini berlandaskan pada bentuk, pendekatan, dan tujuan evaluasi itu sendiri. Adapun model evaluasi dapat memberikan informasi atau keterangan yang dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan untuk sebuah program. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya, disilahkan untuk disampaikan materinya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena tadi mic-nya tidak dibuka. Gitu. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai hakikat evaluasi, kemudian pengertian dari model evaluasi itu sendiri, dan juga sejarah dari evaluasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian evaluasi program, kemudian konsep dan juga pendekatan evaluasi yang berorientasi pada tujuan, dan yang terakhir kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan dari pendekatan evaluasi berorientasi tujuan. Untuk mengenal lebih jauh mengenai evaluasi program ini dan juga model pendekatan evaluasi berorientasi pada tujuan, nantikan pembahasan selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian evaluasi program. Di sini menurut Ari Kunto dan Jabar pada tahun 2009,
Beliau menjelaskan evaluasi program merupakan proses mendeskripsikan, menghimpun informasi atau data, serta penyajian informasi kepada pengambilan kesimpulan, kemudian selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap program tersebut, apakah perlu dibenahi, disudahi, ataupun diteruskan. Kemudian dari kelompok 6 juga mengutip dari menurut Musa pada tahun 2005, evaluasi program adalah suatu aktivitas untuk mendapatkan sketsa tentang keadaan suatu objek yang pelaksanaannya dengan terstruktur atau sistematis, terancang berdasarkan orientasi pada tujuan yang terarah dan jelas. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa evaluasi program itu dapat diartikan sebagai proses pencarian informasi, penemuan informasi, dan penetapan informasi yang dipaparkan secara sistematis tentang perencanaan, nilai, tujuan, manfaat, efektivitas, dan kesesuaian sesuatu dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk materi yang selanjutnya mungkin saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program. Di sini model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Goal Oriented Evaluation atau disingkat menjadi GOE atau disebut dengan Black Box Model. Nah, Goal Oriented Evaluation ini berorientasi seperti namanya, yaitu goal oriented, ya berarti berorientasi kepada hasil. Jadi model evaluasi ini adalah model evaluasi yang berorientasi kepada hasil dari program itu sendiri. Kemudian model yang kedua adalah goal pre-evaluation model. Nah, berbeda dengan model yang pertama atau GOE, goal pre-evaluation model ini berorientasi kepada tujuan program. Sedangkan model yang ketiga adalah model formative summative evaluation. Nah, model formatif ini berorientasi kepada kekurangan dan kelebihan program, sedangkan model sumatif ini berorientasi kepada keefektifan atau keefisiensian dalam keberjalanan suatu program. Nah, untuk lebih lanjutnya, pemaparan atau langkah-langkah terkait Goal Oriented Evaluation Program atau GOE, GFE, dan juga model formatif sumatif akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, setelah dijelaskan beberapa tentang model pendekatan evaluasi, memasuki konsep yang pertama, yaitu ada konsep pendekatan evaluasi berorientasi pada tujuan atau goals oriented. Pendekatan berorientasi pada tujuan ini pertama kali dikenalkan oleh Rep Taylor pada tahun 40 sampai 50-an sebagai standar baru bagi evaluasi pendidikan. Sebelum untuk mengevaluasi bidang pendidikan, dilakukan dengan tes yang menggunakan acuan kriteria. Taylor memakai sistematika yang lebih lengkap untuk menautkan hasil yang dicapai siswa dengan yang didambakan. Teknik goals oriented juga dapat dipakai sebagai proses evaluasi program lain, misalnya bidang kesehatan. Dalam perkembangan selanjutnya, orientasi Taylor juga dikembangkan oleh beberapa ahli, seperti Matt Fessel dan Michael. Kemudian beberapa pendekatan tersebut memiliki ciri yang sama, yaitu inti evaluasi program tersebut sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program dilaksanakan. Kemudian ada evaluasi pendidikan sebagai suatu proses bagaimana mendefinisikan pencapaian tujuan pendidikan dalam kurikulum. Taylor menerapkan kesenjangan antara harapan dan cermati sebagai masukan atau pertimbangan pada kekurangan kegiatan program orientasi yang menitik beratkan pada goals atau suatu kegiatan bagaimana hasil pencapaian program tersebut. Dalam bidang pendidikan, kegiatan bisa dievaluasi oleh pendekatan ini bisa saja sederhana, kegiatan harian di kelas, atau bahkan kegiatan kompleks yang melibatkan lembaga sekolah. Hasil yang diperoleh dari evaluasi ini nantinya dapat dipakai untuk merumuskan tujuan kegiatan, mendefinisikan kembali kegiatan atau program, prosedur penilaian, dan perangkat yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya untuk penilaian pendidikan, Tyler menetapkan 7 langkah untuk menentukan sejauh mana tujuan program atau kegiatan pendidikan telah dicapai. Adapun langkah-langkah tersebut, yang pertama yakni adalah merumuskan tujuan. Nah, maksud dari merumuskan tujuan di sini karena pendekatan evaluasi ini berorientasi pada tujuan, maka dasar yang paling penting adalah ketika merumuskan tujuan dari program yang akan dilaksanakan. Lalu yang kedua adalah mengklasifikasi uh, tujuan, di mana selanjutnya setelah tadi telah dirumuskan tujuan, maka akan dilakukan klasifikasi dari tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Lalu yang ketiga, merumuskan tujuan pada istilah perilaku secara terukur, di mana maksud dari langkah ketiga ini, perumusan tujuan yang telah dilakukan diimplikasikan pada indikator yang dapat diukur gitu oleh perilaku. Lalu yang keempat, menentukan kapan pencapaian tujuan, di mana di sini ditentukan situasi pencapaian tujuan dapat ditunjukkan. Lalu yang kelima, melatih dan mengembangkan metode pengukuran yang tepat. Setelah dirumuskan tujuan yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah memilih dan mengembangkan metode pengukuran yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Lalu yang keenam, menghimpun data, di mana uh, merupakan pengumpulan sejumlah data atau informasi yang diperlukan gitu dalam merencanakan suatu program. Dan yang terakhir adalah menganalogikan data hasil pada tujuan, di mana dimaksudkan untuk membandingkan data kinerja yang diperoleh di lapangan dengan tujuan dari yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat terlihat kesenjangan-kesenjangan yang dimana kesenjangan tersebut merupakan kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Oke, sebentar. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pendekatan evaluasi berorientasi kepada tujuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari evaluasi berorientasi pada tujuan. Adapun kekuatan utama dari pendekatan evaluasi berorientasi pada tujuan ini adalah kelugasannya. Pendekatan ini mudah dimengerti dan dipahami, mudah diikuti, mudah diterapkan, dan juga mudah disetujui untuk diteliti. Pendekatan ini juga telah menstimulasi pengembangan teknik, prosedur pengukuran, dan instrumen untuk berkembang. Literatur mengenai pendekatan ini pun banyak, ide kreatif dan model-model baru yang lahir dari pendekatan ini pun banyak bermunculan. Dengan demikian, pemilik program bisa memilih lebih jelas hasil pencapaian dan suatu program sehingga bisa menilai dan menimbang suatu program itu sendiri. Yang selanjutnya mengenai kelemahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Oke, izin melanjutkan ya. Selanjutnya mengenai kelebihan. Di next slide-nya. Selanjutnya mengenai kekurangan dari evaluasi berorientasi pada tujuan. Nah, jadi sejarah dari kelemahan atau kekurangan dari evaluasi yang berorientasi pada tujuan ini berawal dari munculnya kritikan yang diungkapkan oleh beberapa ahli seperti Fitzpatrick, Sanders, Norton. Hal ini dipandang sebagai kelemahan dari model yang berorientasi pada tujuan. Pun adapun beberapa hal yang dipandang sebagai kekurangan dari model ini adalah yang pertama yaitu kurangnya komponen evaluasi yang real. Maka dari itu lebih menekankan pada pengukuran tujuan serta pencapaian daripada keberhargaan tujuan itu sendiri. Lalu yang kedua, kekurangannya ialah terdapat pada standar yang mempertimbangkan kesenjangan yang penting antara hasil observasi dengan
level kinerja. Lalu selanjutnya, mengabaikan nilai dari tujuan itu sendiri. Karena berorientasi pada tujuan, jadi seringkali nilai ataupun komponen lainnya terabaikan. Lalu selanjutnya, mengabaikan alternatif penting dalam mempertimbangkan perencanaan program. Lalu yang selanjutnya, melupakan konteks mengenai objek evaluasi yang telah dilaksanakan. Yang keenam, yaitu mengabaikan hasil penting yang diperoleh yang tidak diungkapkan dalam tujuan. Lalu yang terakhir, meninggalkan bukti informasi program-program yang tidak menggambarkan tujuan program. Itu tadi beberapa hal mengenai kekurangan dari evaluasi berorientasi pada tujuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada mengenai model kedua, yaitu Goal Free Evaluation Model, di mana Goal Free Evaluation Model ini diketahui sebagai sebuah tujuan awal dari program yang menyebabkan terjadinya bias evaluasi program. Dengan bebas tujuan dapat meningkatkan pengetahuan tentang dampak program yang sesungguhnya. Hal ini bertujuan kepada sebuah kontribusi yang ditujukan pada sebuah perhatian evaluator dan administrator efek yang akan diberikan ataupun dikatakan sebagai yang tidak diinginkannya dan juga pengalihan yang berguna di pendidikan. Contohnya seperti program pembelajaran matematika bisa tercapai tujuan dalam peningkatan keterampilan kompetensinya, namun menimbulkan efek yang tidak diinginkan dari berlanjutnya sebuah program tersebut seperti berkurangnya minat dalam mempelajari hal itu yang berlarut-larut, ataupun bisa dikatakan sebagai berkurangnya nilai yang tidak bisa dicapai oleh peserta. Kemudian dalam catatan Scriven yang sebagai pengembang model ini, evaluasi bebas tujuan harus digunakan untuk melengkapi, bukan untuk menggantikan penilaian berbasis tujuan. Dalam pelaksanaannya evaluasi program ini, evaluator tidak perlu memperhatikan tujuan programnya, namun yang menjadi utama adalah sebuah kinerja, identifikasi yang menjadi pengaruh dalam hal positif dan juga negatif. Hal ini akan menunjukkan kepada pengaruh realisasi tujuan program terhadap sebuah asumsi yang menjadi 3 hal, yakni yang pertama ada side effect yang negatif, yang artinya hasil evaluasi program ini tidak dikehendaki menjadi hal yang bias. Yang kedua yaitu positif. Hal ini akan ditujukan sebagai sesuatu atau program yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu efek samping dari hal yang positif, yang dimana hasilnya menjadi di luar tujuan yang dikehendaki namun tetap bisa mencapai tujuan intinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri evaluasi bebas tujuan atau Goal Free Evaluation Model. Nah, yang pertama yaitu menghindari mengetahui tujuan program. Yang kedua yaitu tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan untuk menyempitkan fokus evaluasi. Dan yang ketiga yaitu evaluasi ini berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang telah direncanakan. Yang keempat yaitu hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan proyek dibuat seminimal mungkin atau seminim mungkin. Dan yang terakhir yaitu evaluasi menambah kemungkinan ditemukannya dampak yang tidak diharapkan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Goal Free Evaluation. Nah, prosedur ini memiliki langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh seorang evaluator untuk melakukan model tersebut, yaitu yang pertama dengan mengikuti atau mempelajari cetak biru program yang akan dievaluasi, di mana memahami program yang akan dievaluasi ini seorang evaluator
harus membaca dan mengkaji cetak biru program agar tidak salah arah dalam mengevaluasi. Lalu, mengidentifikasi tujuan evaluasi program. Hal ini dapat berpengaruh terhadap sampingan negatif atau positif yang terjadi jika evaluator dapat menemukan dampak sampingnya ini akan menimbulkan beberapa hal selama evaluasi implementasi program dengan pengaruh positif implementasi program yang menjadi perhatian utamanya. Selanjutnya, mengembangkan desain dan instrumen evaluasi. Hal ini sesuai dengan kajian terhadap cetak biru program dan tujuan evaluasi, karena evaluator mengembangkan desain evaluasi program beserta instrumennya. Desain evaluasi di sini yang berisikan langkah-langkah dan sasaran program evaluasi. Selanjutnya, memastikan pelaksanaan program telah mencapai tujuan, di mana suatu program yang sudah selesai oleh pelaksanaannya dapat mulai dilakukan evaluasi program tersebut. Goal free evaluation model ini tidak dilaksanakan sebelum ataupun selama program dilakukan. Yang selanjutnya, menjaring dan menganalisis data. Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang dibutuhkan sesuai desain evaluasi, yang kemudian dianalisis untuk menentukan kelayakan program. Selanjutnya, menyusun laporan evaluasi berdasarkan hasil evaluasi. Sebagaimana model evaluasi program yang lain, maka evaluasi program ini disusun laporan yang berisikan data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi disertai analisis dan rekomendasi dari evaluator tersebut. Yang terakhir, pemanfaatan hasil evaluasi program. Pemanfaatan ini setidaknya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja program yang dievaluasi dengan merevisi bagian-bagian program yang direkomendasikan untuk revisi oleh evaluator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai formative summative evaluation. Jadi, evaluasi formatif ini merupakan evaluasi yang dilakukan itu selama perancangan dan pengembangan program dengan maksud yaitu memberikan umpan balik untuk meningkatkan evaluan atau objek yang dievaluasi. Dan dapat juga fokus pada rencana program atau desain. Nah, jadi pada evaluasi formatif ini, pengumpulan data dan informasi itu diarahkan pada kekurangan atau kesalahan yang ada dalam program yang dievaluasi. Nah, data dan informasi yang dikumpulkan juga akan digunakan untuk perbaikan program atau produk sebagian ataupun secara keseluruhan. Nah, selanjutnya evaluasi formatif ini dilaksanakan itu sebelum maupun selama program dilaksanakan dengan perbedaan pada evaluator dan data atau informasi yang dikumpulkan untuk dianalisa dan dibuat rekomendasinya kepada stakeholder. Nah, jadi sebelum program dilaksanakan, evaluator yang dilibatkan adalah konsultan, ahli, dan pengguna atau sasaran program. Evaluator konsultan ahli juga disesuaikan dengan jenis program yang dievaluasi, sedangkan pengguna atau sasaran program yang terlibat adalah pendidik profesional atau guru dan peserta didik atau orang tua. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian ahli evaluatif sumatif. Jadi penilaian ahli dapat dilaksanakan melalui berbagai cara. Yaitu yang pertama ini ada analisis kongruensi, di mana analisis kongruensi ini merupakan membandingkan tujuan dari lembaga dengan tujuan yang dirumuskan dalam suatu program, bahwa evaluasi akurasi, kekinian, dan keakuratan konten yang ada dalam program tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya analisis desain, yakni merupakan sebuah evaluasi terhadap kecukupan strategi implementasi program. Dan yang terakhir itu adanya analisis kelayakan transfer, di mana bahwa analisis kelayakan transfer ini yakni sebuah evaluasi terhadap kelayakan program mentransfer konten pada suatu sasaran. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan saya.
Baik, selanjutnya di sini ada mengenai tahapan dalam evaluasi. Nah, tahapan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu tahapan formatif dan revisi program, lalu yang kedua ada tahap evaluasi sumatif. Nah, dalam tahapan pertama ini terdiri dari dua aktivitas, yaitu yang pertama evaluasi formatif program dan revisi atau perbaikan program yang dilakukan sebelum dan selama implementasi program. Lalu pada evaluasi sumatif ini dilaksanakan selama dan sesudah implementasi program. Nah, dalam tahap pertama ini, yaitu pada evaluasi formatif dan revisi program, terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, memberikan program kepada pakar atau konsultan ahli untuk dievaluasi kekurangan dan kesalahan yang ada pada program sebelum implementasi dilakukan. Nah, hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk revisi ataupun tidak, tergantung dari perancang program itu sendiri. Lalu yang kedua, evaluasi formatif dengan pengguna atau sasaran program serempak dengan implementasi program. Hasil evaluasi formatif pengguna atau sasaran program bersama evaluasi formatif ahli digunakan untuk revisi perbaikan program. Lalu yang ketiga, evaluasi formatif ahli diikuti evaluasi formatif pengguna sasaran dan serentak dengan kedua evaluasi formatif dilakukan revisi program. Lalu sehingga prosedur tahap pertama ini dapat disebut sebagai tahap sekuensial simultan. Nah, pada tahap kedua ini, pada evaluasi sumatif, ada beberapa hal. Yang pertama itu saat revisi perbaikan program masih dilaksanakan dan akan berakhir, dimulailah kegiatan evaluasi sumatif yang dilakukan selama implementasi program. Lalu yang kedua, setelah implementasi program selesai, evaluasi sumatif tetap dilanjutkan setelah implementasi program. Nah, oleh karena pada kegiatan evaluasi sumatif ini dilakukan simultan dengan revisi program, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi sumatif, maka tahap kedua ini merupakan aktivitas simultan sekuensial. Mungkin untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, langsung saja ya. Untuk kesimpulannya, jadi apa yang telah tadi disampaikan oleh teman-teman dapat disimpulkan bahwa evaluasi program ini merupakan suatu proses untuk menghimpun data atau informasi secara terstruktur untuk mendeskripsikan dan menganalisis informasi data yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam suatu pengambilan keputusan, yang mana nantinya ini akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap program yang telah dijalankan untuk perlu dibenahi, disudahi, atau diteruskan. Nah, evaluasi ini dilakukan sebagai proses penelusuran informasi secara sistematis tentang sesuatu untuk memberikan nilai atau keputusan apakah tujuan telah terpenuhi atau belum. Evaluasi program juga berguna untuk pengambilan alternatif keputusan yang mana tadi udah dijelaskan di awal, yang juga meliputi 3 hal pokok, yaitu untuk menyusun pertanyaan, mengumpulkan data, dan menyajikan informasi. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 6. Semoga apa yang telah kami sampaikan ke depannya dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.